Pernahkah kamu mencintai seseorang begitu dalam, sampai kamu mengabaikan semua tanda bahwa dia bukan untukmu? Bagaimana jika suatu hari kamu diberi kesempatan kembali ke masa lalu? Tepat di hari saat kamu mengucap janji suci, dan kamu tahu semua luka yang akan kamu alami setelahnya? Akankah kamu tetap memilihnya? Atau justru merelakannya pergi? Aku pernah berharap waktu bisa kuputar. Dan jika itu benar-benar terjadi, aku tahu satu hal. Aku akan melepaskannya. Sebelum cerita ini dimulai, dukung channel ini dengan subscribe agar lebih banyak kisah menyentuh yang bisa menemani pagi harimu. Dan tuliskan di kolom komentar. Jika kamu bisa kembali ke masa lalu, keputusan apa yang ingin kamu ubah? Aku masih ingat betul hari ketika aku pertama kali memutuskan untuk menerima lamaran darinya. Bukan karena dia pria paling mapan, bukan karena dia paling tampan, tapi karena caranya meyakinkanku bahwa bersamanya aku akan aman. Dia berbicara tentang masa depan dengan begitu percaya diri. Tentang rumah kecil yang hangat. Tentang anak-anak yang akan kami besarkan dengan penuh cinta. Tentang hidup sederhana tapi bahagia. Dan aku percaya, aku selalu menjadi tipe perempuan yang mencintai dengan sepenuh hati. Jika aku memilih, aku tidak setengah-setengah. Saat itu usiaku tidak lagi terlalu muda. Banyak teman-temanku sudah menikah, sebagian bahkan sudah memiliki 2 anak. Tekanan datang perlahan, dari keluarga, dari lingkungan, dari pertanyaan-pertanyaan kecil yang terdengar sepele tapi terasa menusuk. Kapan nyusul? Jangan terlalu pilih-pilih, nanti keburu umur. Laki-laki baik itu yang mau bertanggung jawab. Dan dia tampak seperti jawaban dari semua doa-doaku. Masa pendekatan kami tidak terlalu lama. Dia penuh perhatian. Setiap pagi selalu ada pesan singkat menanyakan kabarku. Setiap aku lelah bekerja, dia datang membawa makanan kesukaanku. Dia mendengarkan keluh kesahku tanpa menyela. Setidaknya, itu yang kurasakan waktu itu. Ibuku sempat bertanya pelan, "Kamu yakin sudah benar-benar mengenalnya?" Aku hanya tersenyum. "Bu, dia baik. Dia serius." Ayahku lebih diam. Tatapannya seringkali seperti menyimpan pertanyaan yang tak pernah benar-benar diucapkan. Tapi aku terlalu tenggelam dalam rasa berbunga-bunga untuk membaca kekhawatiran mereka. Hari pernikahan itu datang dengan begitu cepat. Aku mengenakan gaun sederhana berwarna putih gading. Tanganku gemetar saat ia menggenggamnya di depan penghulu. Suaranya lantang saat mengucapkan ijab kabul. Semua orang tersenyum. Aku menangis haru. Saat itu, aku benar-benar merasa menjadi perempuan paling beruntung di dunia. Setelah menikah, aku memutuskan berhenti dari pekerjaanku. Itu bukan permintaannya secara langsung, tapi ia pernah berkata, "Aku ingin istriku fokus di rumah. Aku ingin pulang dan melihat kamu ada di sana." Kalimat itu terdengar manis, terasa romantis. Seolah-olah aku adalah pusat dunianya. Aku mengundurkan diri dengan hati penuh keyakinan. Kupikir, inilah awal pengabdian dan kesetiaanku sebagai istri. Aku ingin menjadi pendamping yang baik. Aku ingin menjadi alasan dia betah pulang. Tahun pertama pernikahan kami terasa seperti mimpi yang indah. Kami tinggal di rumah kontrakan kecil, dengan dinding yang belum sepenuhnya rapi dan atap yang kadang bocor saat hujan deras. Tapi kami tertawa di dalamnya. Kami memasak bersama meski seringkali hasilnya terlalu asin atau kurang matang. Kami menonton televisi sambil berbagi selimut tipis di ruang tamu. Setiap malam sebelum tidur, dia memelukku dan berkata, "Terima kasih sudah memilihku." Aku merasa cukup. Aku merasa bahagia. Namun, perlahan, ada hal-hal kecil yang mulai berubah. Pertama kali aku melihat sisi lain darinya,
adalah saat aku lupa menyetrika kemeja kerjanya. Ia terlambat bangun, dan kemeja yang ingin dipakainya masih terlipat di keranjang. Suaranya meninggi. Kamu di rumah saja? Masa hal kecil begini nggak bisa beres? Aku terdiam. Hatiku tercekat, tapi aku memilih meminta maaf. Aku berpikir mungkin dia hanya lelah. Mungkin tekanan kerja membuatnya sensitif. Keesokan harinya aku bangun lebih pagi. Aku memastikan semuanya siap sebelum ia berangkat. Aku tidak ingin mengecewakannya lagi. Tapi kejadian seperti itu mulai sering terjadi. Hal-hal kecil berubah menjadi alasan untuk nada tinggi. Jika masakanku kurang sesuai seleranya, ia mengeluh panjang. Jika aku menanyakan kenapa ia pulang terlambat, ia menuduhku terlalu curiga. Aku kerja capek-capek buat kamu, jangan malah bikin suasana nggak enak. Kalimat itu seperti mantra yang selalu membuatku merasa bersalah. Aku mulai menyalahkan diriku sendiri. Mungkin aku memang kurang sabar. Mungkin aku belum cukup pandai menjadi istri. Aku membaca banyak artikel tentang cara menyenangkan suami. Aku menonton ceramah tentang bagaimana perempuan harus lembut dan taat. Aku berusaha berubah. Setiap ia marah, aku menunduk. Setiap ia kecewa, aku yang pertama meminta maaf. Aku takut pertengkaran kecil berubah menjadi sesuatu yang lebih besar. Aku takut kehilangan rumah tangga yang baru saja kami bangun. Di balik semua itu, aku masih menyimpan harapan. Harapan bahwa ini hanya fase. Bahwa setelah kami memiliki anak nanti, semuanya akan lebih stabil. Bahwa seiring waktu, ia akan lebih dewasa. Suatu malam, saat listrik di rumah padam karena kami lupa membayar tepat waktu, ia marah besar. Ia membanting pintu kamar dan menyalahkanku karena dianggap tidak pandai mengatur keuangan. Padahal, sejak aku berhenti bekerja, semua penghasilan hanya darinya. Aku hanya mengatur sesuai uang yang ia berikan. Aku duduk sendirian di ruang tamu yang gelap, diterangi cahaya lilin kecil. Tanganku gemetar. Untuk pertama kalinya, aku bertanya dalam hati, apakah ini yang dinamakan bahagia? Tapi lagi-lagi, aku menepis pikiran itu. Keesokan paginya, ia bersikap biasa saja. Seolah tidak terjadi apa-apa. Bahkan ia sempat membelikanku sarapan dalam perjalanan pulang kerja. Dan aku, seperti orang yang kehausan akan perhatian, langsung luluh. Aku memaafkannya. Lagi, cinta membuatku buta. Atau mungkin aku memang memilih untuk tidak melihat. Setiap kali keluargaku bertanya, aku selalu menjawab bahwa kami baik-baik saja. Aku tidak ingin mereka khawatir. Aku tidak ingin mendengar kalimat, sudah kami bilang dari dulu. Aku ingin membuktikan bahwa pilihanku benar. Namun jauh di dalam hati, ada bagian kecil dari diriku yang mulai lelah. Bagian yang merasa tidak lagi didengar. Bagian yang rindu dihargai, bukan hanya dituntut. Aku sering berdiri di depan cermin, menatap wajahku sendiri yang mulai terlihat berbeda. Senyumku tidak lagi selebar dulu. Mataku sering sembab karena menangis diam-diam saat ia tertidur. Tapi setiap pagi, aku tetap memasang wajah tegar. Aku tetap menyiapkan sarapannya. Aku tetap mencium tangannya saat ia berangkat kerja. Karena saat itu, aku masih percaya satu hal. Bahwa cinta yang besar pasti akan mengalahkan segalanya. Bahwa jika aku cukup sabar, cukup setia, cukup mengerti, dia akan kembali menjadi pria yang dulu meyakinkanku tentang rumah kecil yang hangat dan penuh tawa. Aku terlalu percaya pada kenangan manis di awal pernikahan kami. Aku terlalu menggenggam janji-janji yang pernah ia ucapkan. Dan mungkin, disitulah kesalahanku. Aku mencintainya lebih dari aku mencintai diriku sendiri.
Jika di tahun pertama aku masih bisa meyakinkan diriku bahwa semua ini hanya soal penyesuaian, maka memasuki tahun kedua pernikahan, aku mulai sadar, masalah kami bukan lagi sekadar emosi sesaat. Ia mulai sering membawa urusan rumah kami keluar. Setiap kali kami bertengkar, entah bagaimana ibunya selalu tahu. Awalnya aku mengira itu kebetulan. Tapi suatu sore, saat aku datang ke rumah mertuaku untuk menghadiri acara keluarga kecil, aku mendengar kalimat yang membuat kakiku terasa lemas. Kamu itu harusnya lebih nurut sama suami. Dari dulu saya sudah bilang, perempuan kalau sudah menikah jangan keras kepala. Aku terdiam. Aku tidak pernah bercerita apapun pada ibu mertuaku. Bahkan kepada keluargaku sendiri pun, aku menutup rapat semua masalah. Lalu bagaimana ia tahu? Dari cara beliau berbicara, jelas sekali cerita yang sampai padanya bukan versi yang utuh. Sejak saat itu, setiap pertengkaran kecil berubah menjadi sidang tak resmi di rumah mertuaku. Aku merasa seperti terdakwa yang selalu salah. Jika suamiku pulang larut, itu karena aku kurang menyenangkan di rumah. Jika keuangan menipis, itu karena aku tidak pandai mengatur uang. Jika ia marah, itu karena aku terlalu banyak menuntut. Aku mulai merasa kehilangan tempat berlindung. Rumah kontrakan kecil yang dulu terasa hangat kini berubah menjadi ruang yang membuatku cemas. Setiap suara motor yang berhenti di depan rumah membuat jantungku berdebar. Aku tidak tahu ia akan pulang dengan wajah seperti apa malam itu. Kadang ia masuk dengan wajah datar, tanpa menyapaku. Kadang ia langsung mengeluh tentang pekerjaannya. Dan tak jarang, ia mencari-cari kesalahan kecil yang bisa dijadikan alasan untuk meluapkan emosinya. Suatu malam, aku mencoba memberanikan diri berbicara. Apa kita bisa bicara baik-baik? Aku merasa akhir-akhir ini kita sering sekali bertengkar. Ia menatapku tajam. Kamu yang bikin ribut terus. Kenapa sekarang jadi aku yang disalahkan? Nada suaranya meninggi. Aku mencoba tetap tenang, meski hatiku gemetar. Aku cuma ingin kita saling mengerti. Belum selesai aku berbicara, ia sudah berdiri dan berjalan menjauh. Pembicaraan itu berakhir tanpa solusi. Seperti biasa. Yang lebih menyakitkan adalah saat ia mulai membandingkanku dengan perempuan lain. Istri si A bisa bantu suaminya usaha. Istri si B nggak pernah ngeluh meski suaminya pulang malam. Kalimat-kalimat itu seperti pisau kecil yang mengiris perlahan. Tidak langsung mematikan, tapi menyakitkan setiap kali diingat. Tekanan dari luar pun semakin terasa. Tetangga mulai bertanya kenapa aku jarang terlihat ceria. Keluargaku mulai menyadari ada yang berbeda dari suaraku saat menelepon. Namun aku masih bertahan pada satu keyakinan. Pernikahan adalah komitmen. Aku sudah memilihnya, maka aku harus memperjuangkannya. Sampai akhirnya masalah keuangan benar-benar menghantam kami. Suamiku beberapa kali berpindah pekerjaan. Katanya ia tidak cocok dengan atasannya. Katanya ia tidak dihargai. Tapi setiap kali ia berhenti, tidak ada rencana matang untuk langkah berikutnya. Tabungan kami yang tidak seberapa perlahan habis. Aku mengusulkan untuk kembali bekerja. Biar aku bantu, ya? Setidaknya sementara sampai kondisi stabil. Wajahnya langsung berubah. Kamu nggak percaya aku bisa nafkahin kamu. Bukan begitu, aku cuma ingin membantu. Tugas kamu di rumah. Jangan merasa lebih pintar. Perdebatan itu berakhir dengan pintu yang dibanting keras. Sejak saat itu, ia semakin sensitif. Harga dirinya seperti mudah sekali tersentuh. Padahal niatku hanya ingin meringankan beban bersama. Ketika akhirnya aku hamil, aku sempat berpikir ini akan menjadi titik balik.
Anak mungkin bisa melembutkan hatinya. Mungkin tanggung jawab sebagai ayah akan membuatnya lebih dewasa. Selama masa kehamilan, aku lebih banyak sendirian. Ia tetap sibuk dengan dunianya. Jika aku mengeluh lelah atau mual, jawabannya seringkali singkat. Namanya juga hamil. Aku tidak menuntut dimanja. Aku hanya ingin ditemani. Puncaknya terjadi saat usia kandunganku 7 bulan. Kami kembali bertengkar karena hal sepele. Aku lupa membeli sesuatu yang ia minta. Emosinya meledak. Suaranya keras sekali hingga tetangga mungkin bisa mendengar. Dalam keadaan perut yang semakin besar, aku berdiri terpaku, menahan air mata agar tidak jatuh. Aku takut stresku berdampak pada bayi yang kukandung. Malam itu, setelah ia tertidur, aku duduk di kamar mandi. Air keran kubuka pelan agar suara tangisku tidak terdengar. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar sendirian meski secara status aku sudah bersuami. Rumah ini tidak lagi terasa seperti tempat pulang. Aku mulai mengerti satu hal. Konflik keluarga bukan hanya tentang dua orang yang berbeda pendapat, tapi tentang rasa hormat yang perlahan hilang. Tentang komunikasi yang tak pernah benar-benar dibangun. Tentang campur tangan yang dibiarkan tanpa batas. Dan yang paling menyakitkan, tentang diamnya seorang suami ketika istrinya disalahkan. Suatu hari, ibu mertuaku kembali menegurku di depan beberapa anggota keluarga. Perempuan itu harus tahu diri. Jangan banyak mengatur suami. Aku menoleh pada suamiku. Aku berharap, sekali saja, ia berkata, "Sudah, Bu. Ini urusan kami." Tapi ia hanya menunduk. Diam. Seolah semua tudingan itu memang pantas kuterima. Disitulah sesuatu dalam diriku mulai retak. Aku tidak lagi marah. Aku tidak lagi menangis keras. Aku hanya merasa kosong. Aku mulai menyadari bahwa bertahan tanpa dihargai bukanlah bentuk kesetiaan. Itu hanya memperpanjang luka. Namun saat itu, aku masih belum cukup berani untuk melangkah pergi. Aku masih berharap ia berubah. Aku masih berharap rumah ini bisa kembali menjadi tempat yang membuatku merasa aman. Padahal jauh di dalam hati, aku sudah tahu, aku sedang kehilangan diriku sendiri sedikit demi sedikit. Ada satu titik dalam hidup ketika tangisan tidak lagi bersuara. Bukan karena lukanya hilang, tetapi karena hati sudah terlalu lelah untuk bereaksi. Aku sampai pada titik itu tanpa kusadari. Hari-hariku berjalan seperti biasa. Menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, mengurus bayi yang baru lahir. Namun di dalam diriku, ada sesuatu yang perlahan mati. Setelah anak kami lahir, hidupku sepenuhnya berpusat padanya. Tangisan kecilnya di tengah malam justru terasa seperti pengingat bahwa aku masih dibutuhkan. Aku memeluknya lebih lama dari yang seharusnya. Seolah dari tubuh mungil itu aku menemukan alasan untuk tetap bertahan. Namun kehadiran anak ternyata tidak otomatis mengubah suamiku. Ia memang sempat terlihat lebih lembut di minggu-minggu pertama. Ia menggendong bayi kami, memotretnya, bahkan tersenyum bangga saat teman-temannya datang berkunjung. Tapi setelah euforia itu lewat, semuanya kembali seperti semula. Ia tetap mudah marah. Tetap menyalahkanku atas hal-hal kecil. Tetap diam saat keluarganya menyudutkanku. Bedanya, kini aku tidak hanya memikirkan diriku sendiri. Aku memikirkan masa depan anakku. Aku mulai bertanya dalam hati, apakah aku ingin ia tumbuh dalam rumah yang penuh teriakan? Suatu malam, ketika pertengkaran kembali pecah karena masalah keuangan, suamiku mengucapkan kalimat yang membuatku terdiam lama. Kalau nggak betah, ya sudah, pergi saja. Dulu, kalimat seperti itu akan membuatku menangis histeris. Aku akan memohon agar ia tidak mengatakan hal itu lagi.
Aku akan menyalahkan diriku sendiri dan berusaha lebih keras. Tapi malam itu berbeda. Aku hanya menatapnya. Tidak dengan marah, tidak dengan benci. Hanya dengan kesadaran yang tiba-tiba terasa sangat jelas. Aku lelah. Lelah membuktikan bahwa aku istri yang baik. Lelah berharap ia berubah. Lelah menunggu dihargai. Aku membawa bayiku ke kamar, menutup pintu pelan, lalu duduk di tepi ranjang. Tidak ada air mata. Hanya napas panjang yang terasa berat. Untuk pertama kalinya, aku mengakui sesuatu yang selama ini kutolak. Aku tidak bahagia. Mengakui itu bukan hal mudah. Karena sejak awal aku begitu yakin pada pilihanku. Aku membela dia di depan keluargaku. Aku menutup mata dari semua peringatan. Jika aku menyerah sekarang, bukankah itu berarti aku salah? Namun semakin kupikirkan, semakin kusadari, mempertahankan sesuatu yang menyakitkan bukanlah bukti bahwa aku benar. Itu hanya bukti bahwa aku takut. Takut gagal. Takut dicap tidak mampu menjaga rumah tangga. Takut menjadi bahan pembicaraan. Aku duduk menatap wajah anakku yang tertidur. Wajahnya tenang, polos, tidak tahu apa-apa tentang konflik orang tuanya. Disitulah aku menemukan keberanian kecil yang selama ini hilang. Aku tidak ingin ia belajar bahwa cinta berarti bertahan dalam luka. Aku tidak ingin ia tumbuh dengan menganggap bentakan adalah hal biasa. Aku tidak ingin ia kelak meniru hubungan yang tidak sehat. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku mulai berpikir lebih jernih. Aku mencoba berbicara sekali lagi, bukan dengan nada menuntut, tapi dengan kejujuran. Aku ingin kita berubah. Aku ingin kita saling menghargai. Kalau memang ada yang salah dariku, mari kita perbaiki bersama. Tapi aku tidak bisa terus seperti ini. Ia terdiam. Wajahnya tidak lagi marah, tapi juga tidak menunjukkan penyesalan. Kamu terlalu sensitif, jawabnya singkat. Kalimat itu seperti penutup dari semua harapanku. Aku akhirnya mengerti. Seseorang hanya bisa berubah jika ia merasa perlu. Dan ia tidak pernah merasa ada yang salah dengan caranya memperlakukanku. Di sanalah pelajaran terbesar itu datang. Aku belajar bahwa cinta tidak bisa dipaksakan untuk tumbuh di tanah yang tidak subur. Aku belajar bahwa kesetiaan bukan berarti mengorbankan harga diri. Aku belajar bahwa memaafkan bukan berarti membiarkan diri terus disakiti. Perlahan, aku mulai mempersiapkan diriku. Bukan dengan kemarahan, tapi dengan ketenangan. Aku menghubungi kembali sahabat lamaku. Aku mencari informasi tentang pekerjaan yang bisa kulakukan dari rumah. Aku menyisihkan sedikit uang yang ada. Bukan untuk melawan, tapi untuk berjaga-jaga. Proses itu tidak mudah. Setiap langkah terasa seperti pengakuan bahwa pernikahanku tidak berjalan seperti yang kuimpikan. Ada malam-malam ketika aku kembali ragu. Ada suara kecil dalam kepalaku yang berkata, bagaimana kalau dia berubah besok? Namun setiap kali suara itu muncul, aku mengingat kembali semua malam ketika aku menangis sendirian. Semua momen ketika aku merasa tidak didengar. Semua saat ketika aku berharap ia membelaku, dan ia memilih diam. Aku akhirnya sadar, yang selama ini kutunggu bukanlah perubahan darinya. Aku menunggu diriku sendiri cukup berani untuk berubah. Jika waktu bisa kuputar, mungkin aku akan lebih peka pada tanda-tanda kecil di awal. Aku tidak akan mengabaikan rasa tidak nyaman yang sempat muncul. Aku tidak akan mengorbankan mimpiku begitu saja. Aku tidak akan mencintainya melebihi aku mencintai diriku sendiri. Tapi waktu tidak bisa kembali. Yang bisa kulakukan hanyalah memperbaiki langkahku hari ini. Merelakan bukan berarti membenci. Aku tidak membencinya. Ia adalah bagian dari perjalanan hidupku.
Ia mengajariku banyak hal, meski dengan cara yang menyakitkan. Ia mengajariku bahwa aku kuat. Ia mengajariku bahwa aku mampu bertahan. Dan yang terpenting, ia mengajariku bahwa aku pantas dihargai. Suatu pagi, saat matahari masuk melalui celah jendela, aku berdiri di depan cermin. Wajahku memang terlihat lebih dewasa, lebih lelah dibanding beberapa tahun lalu. Tapi ada sesuatu yang berbeda di mataku. Ketegasan. Aku mungkin tidak bisa memutar waktu dan kembali ke hari pernikahan itu. Tapi aku bisa memilih bagaimana melanjutkan hidupku sekarang. Aku memilih untuk tidak lagi diam ketika disakiti. Aku memilih untuk membangun kembali diriku yang sempat hilang. Aku memilih untuk memberi anakku contoh tentang keberanian, bukan ketakutan. Dan jika suatu hari ia bertanya tentang arti cinta, aku ingin bisa menjawab dengan jujur, bahwa cinta memang indah, tapi cinta yang sehat tidak melukai. Dan ketika cinta berubah menjadi sumber luka, merelakan adalah bentuk cinta terbesar pada diri sendiri. Kini aku melangkah pelan, tapi pasti. Bukan lagi sebagai perempuan yang takut kehilangan, melainkan sebagai perempuan yang akhirnya menemukan kembali dirinya. Jika waktu bisa kuputar, mungkin aku akan merelakannya lebih awal. Namun karena waktu hanya berjalan ke depan, maka hari ini, aku memilih untuk merelakan dengan kepala tegak dan hati yang lebih kuat. Hidup tidak memberi kita mesin waktu. Tapi hidup selalu memberi kita kesempatan untuk belajar. Jika kamu saat ini sedang bertahan dalam hubungan yang menyakitkan, ingatlah, kamu berharga. Dan kebahagiaanmu tidak boleh ditukar dengan rasa takut kehilangan. Terima kasih sudah mendengarkan kisah pagi hari ini. Jika cerita ini menyentuh hatimu, bagikan pada seseorang yang mungkin sedang membutuhkan kekuatan hari ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.